Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 1 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari Suryo Paloh dukung Anies Baswedan, Nasdem elektabilitasnya menurun hanya 3,2%. Suryo Paloh mengusung Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Elektabilitas Partai Nasdem berada di posisi rendah, hanya 3,2%. Ada dugaan karena Anies Baswedan pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang berkeinginan membentuk politik agama menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden, banyak kader Partai Nasdem mengundurkan diri. Ditambah lagi anggota senior tim teknis kampanye mengundurkan diri karena tersinggung pada saat pengumuman tim teknis tidak diberitahukan dulu, merasa panitia tidak menghargainya. Di dalam lingkungan koalisi perubahan kurang kompak yang terdiri dari Partai Politik Nasdem selaku Ketua Umumnya Suryo Paloh, Partai Politik Kebangkitan Bangsa selaku Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar, dan Partai Keadilan Sejahtera. Ditambah lagi Partai Nasdem dari segi keuangan diduga sudah menipis setelah kader Partai Nasdem terlibat perbuatan korupsi Johnny Gerard Blade sebesar 8 triliun terkait proyek BTS 4G. Ditambah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dijadikan KPK sebagai tersangka atas pengisian jabatan kosong di lingkungan Kementerian Pertanian berakibat berhentinya setoran kepada Partai Nasdem. Akibat menipisnya keuangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menurun, kegiatan kampanye berkurang di tengah-tengah masyarakat. Terjadinya keributan di lingkungan koalisi perubahan dan minimnya kampanye di tengah-tengah masyarakat berdampak kepada elektabilitas Partai Nasdem hanya 32%. Sebelumnya Partai Nasdem elektabilitasnya sebesar 7%, perlahan-lahan menurun terus. Ada dugaan dalam pemilihan tahun 2024 nanti Partai Nasdem tidak masuk ke Senayan karena elektabilitasnya hanya 3,2%. Karena untuk dapat duduk di lembaga DPR Senayan paling sedikit elektabilitasnya sebesar 4%. Bila Partai Nasdem tidak masuk ke Senayan, maka untuk pemilihan tahun 2029 nanti Partai Nasdem tidak bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Mulai sekarang siap-siap Partai Nasdem tidak masuk ke lembaga DPR ke Senayan. Mirip kasusnya Partai Perindo tahun 2019 tidak masuk ke Senayan. Sekarang dalam pemilu tahun 2024 kemungkinan masuk ke Senayan karena elektabilitasnya menurut informasi lebih tinggi dari Partai Nasdem. Melihat elektabilitasnya Partai Nasdem hanya 32%, Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem panik untuk mencari jalan keluarnya untuk meningkatkan elektabilitas minimal 4% agar Partai Nasdem bisa masuk ke Senayan. Harapan saya agar Partai Nasdem bisa masuk ke Senayan agar ditingkatkan melakukan kampanye untuk menarik banyak dukungan masyarakat ke Partai Nasdem. Selama Suryo Paloh mengusung Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, elektabilitasnya pada saat itu sebesar 7%. Setelah Partai Nasdem berada di posisi, dan sekarang posisi Partai Nasdem rendah. Ada dugaan karena Anies Baswedan pendukung garis keras dan pendukung politik identitas yang berkeinginan membentuk politik agama menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Ini ada dugaan juga karena Anies Baswedan ini selaku pendukung garis keras dan juga politik identitas dan juga berkeinginan membentuk politik agama.
yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Setelah mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden, banyak kader Partai Nasdem mengundurkan diri. Setelah Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan calon presiden, pada saat itu banyak kader senior daripada Partai Nasdem keluar masuk ke dalam partai politik yang lain karena dianggapnya tidak baik calon presidennya tersebut Anies Baswedan karena dia selaku pendukung garis keras, padahal Partai Nasdem sebagai partai yang sifatnya demokrat yang dapat diterima masyarakat. Ditambah lagi anggota senior tim teknis kampanye mengundurkan diri karena tersinggung pada saat pengumuman tim teknis tidak diberitahu dulu, merasa panitia tidak menghargainya. Di samping itu lagi anggota senior daripada tim teknis kampanye tersebut banyak yang menarik diri karena pada saat diumumkan namanya tidak diberitahukan dulu bahwa dia ikut tim teknis kampanye tersebut, sehingga mereka merasa sakit hati dan tersinggung. Akhirnya mereka tidak mau mengikuti lagi dan mereka membubarkan diri selaku tim teknis tersebut. Di dalam lingkungan koalisi perubahan kurang kompak yang terdiri dari Partai Politik Nasdem selaku ketua umumnya Surya Paloh, Partai Politik Kebangkitan Bangsa selaku ketuanya Muhammad Iskandar dan Partai Keadilan Sejahtera. Kelihatannya koalisi perubahan ini tidak kompak, apalagi mereka terdiri dari 3 partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Dan kelihatannya mereka tidak berkompak satu sama lain untuk membesarkan daripada partai politik tersebut untuk meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar serta meningkatkan elektabilitas Partai Demokrasi Partai Nasdem tersebut. Ditambah lagi Partai Nasdem dari segi keuangan diduga sudah menipis setelah kader Partai Nasdem terlibat perbuatan korupsi Johnny Gerard Plate sampai 8 triliun terkait proyek BTS 4G. Ditambah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dijadikan KPK sebagai tersangka atas pengisian jabatan kosong di lingkungan Kementerian Pertanian berakibat berhentinya setoran kepada Partai Nasdem. Ditambah lagi Partai Nasdem tersebut di mana kadernya yaitu Johnny Gerard Plate tersangkut perkara korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G. Demikian juga Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian juga tersangkut korupsi sehingga dia ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka terkait dengan pengisian jabatan kosong tersebut. Akibat menipisnya keuangan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar menurun kegiatan kampanye berkurang di tengah-tengah masyarakat. Karena menipisnya anggaran tersebut, akibatnya kegiatan kampanye Muhammad Iskandar dan juga Anies Baswedan dengan Muhammad Iskandar menipis, sehingga jarang mereka kelihatannya melakukan kampanye di tengah-tengah masyarakat yang tentu berpengaruh kepada elektabilitasnya. Terjadinya keributan di lingkungan koalisi perubahan dan minimnya kampanye di tengah-tengah masyarakat berdampak kepada elektabilitas Partai Nasdem hanya 32%, sebelumnya Partai Nasdem elektabilitasnya sebesar 7%, perlahan-lahan menurun terus. Terjadinya keributan di tengah-tengah koalisi perubahan dan minimnya kampanye di tengah-tengah masyarakat berdampak kepada elektabilitas Partai Nasdem, yaitu menjadi 32% saja, yang tadinya elektabilitasnya sebesar 7%, perlahan-lahan malah menurun terus. Ada dugaan dalam pemilihan umum tahun 2024 nanti Partai Nasdem tidak masuk ke Senayan karena elektabilitasnya hanya 3,2%, karena untuk dapat duduk di lembaga DPR Senayan paling sedikit elektabilitasnya sebesar 4%. Jadi ada dugaan dalam pemilu tahun 2024 ini bahwa
Partai Nasdem tidak masuk ke Senayan karena dia hanya memiliki elektabilitasnya 3,2%. Padahal untuk masuk ke Senayan tersebut minimal elektabilitasnya sebesar 4%. Bila Partai Nasdem tidak masuk ke Senayan, maka untuk pemilihan tahun 2029 nanti Partai Nasdem tidak bisa mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Mulai sekarang siap-siap Partai Nasdem tidak masuk ke lembaga DPR ke Senayan. Mirip kasusnya Partai Perindo tahun 2019 tidak masuk ke Senayan. Sekarang dalam pemilu tahun 2024 kemungkinan masuk ke Senayan karena elektabilitasnya menurut informasi lebih tinggi dari Partai Nasdem. Media elektabilitasnya Partai Nasdem hanya 3,2%. Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem panik untuk mencari jalan keluarnya untuk meningkatkan elektabilitasnya minimal 4% agar Partai Nasdem bisa masuk ke Senayan. Harapan saya agar Partai Nasdem bisa masuk ke Senayan agar ditingkatkan melakukan kampanye untuk menarik banyak dukungan masyarakat ke Partai Nasdem. Sekian dan terima kasih.